Ya udah kelompok 1. Indahnya. Selamat pagi teman-teman. Saya Angelika Siguan dari kelas SKSPR dari kelompok 1 dan anggota kelompok 1 lainnya yaitu Ahmad Farhananta Sitepu, Diki Dibanu KR, Anton Rianto, Dila Widya Indriani, Sastra Fatwa, dan Uswatun Hasanah akan mempresentasikan hasil PPT kami mengenai 2 materi yaitu masa perjuangan dalam bidang kondisi ekonomi dan kondisi politik dari tahun 1945 sampai 1950. Pengertian politik. Politik adalah sebuah proses pembentukan berikut pembagian kekuasaan yang ada di masyarakat dalam bentuk sebuah proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan tatanan kenegaraan. Tujuan politik. 1. Mengusahakan agar terjadi kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintahan yang nantinya dapat diperoleh, digunakan, dikelola, serta diterapkan sesuai norma hukum yang berlaku. 2. Mengusahakan agar kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintahan tadi dapat diperoleh dan dikelola berdasarkan demokrasi yang berlaku secara umum. 3. Mengusahakan agar kekuasaan dapat diperoleh, diterapkan, digunakan, dan dikelola guna mempertahankan KNKRI. Kondisi politik pada awal kemerdekaan. Yang pertama, landasan dasar dan ideologi setelah proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, Belanda beserta sekutu masih tidak terima dengan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, sistem pemerintahan negara pernah berganti. Yang keempat, banyak ideologi yang berkembang pada awal Indonesia merdeka. Yang kelima, Belanda dan sekutu masih mencoba menguasai beberapa daerah di Indonesia. Kondisi politik Indonesia bisa dikategorikan dalam beberapa periode. Yang pertama ada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini terjadi perubahan mendasar akibat penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Adanya penyimpangan dalam bentuk negara dari negara kesatuan ke negara bagian federal Indonesia. Pembahasan. Pada saat Indonesia memerdekakan diri, para tokoh Indonesia mulai mempersiapkan banyak hal seperti simbol negara, bendera negara, idola negara, dan susunan pemerintahan negara. Pada saat itu, Indonesia masih menjadi negara yang baru berdiri, masih mencari sistem pemerintahan yang cocok dengan ideologi negara, dan mereka memutuskan sistem siap mendekati UUD 1945.
Sistem pemerintahan presidensial adalah sebuah sistem di mana presiden menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dan MPR berada di bawah pimpinan presiden. Faktor ketidakstabilan. A. Faktor intern. 1. Adanya persaingan antar partai politik yang berbeda ideologi untuk menjadi partai yang paling berpengaruh di Indonesia. 2. Adanya gangguan-gangguan keamanan dalam negeri. 3. Bangsa Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang cocok sehingga terjadi perubahan sistem pemerintahan. B. Faktor ekstern. 1. Kedatangan sekutu yang diboncengi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, menimbulkan pertempuran di berbagai daerah. 2. Jepang masih mempertahankan status quo di wilayah Indonesia. Kondisi ekonomi Indonesia dari tahun 1945 hingga 1950. Pengertian ekonomi. Ekonomi adalah sebuah bidang kajian ilmu yang berhubungan tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Tujuan ekonomi adalah sebagai berikut. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hidupnya, terutama kebutuhan primer dan menambah daftar aktivitas yang dilakukan manusia. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan serta menambah alat tukar untuk memenuhi kebutuhannya. Kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan. Indonesia yang baru saja merdeka belum bisa penjabat khusus yang mengelola sumber daya untuk perekonomian Indonesia. 2. Sebagai negara baru, Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk membina ekonomi keuangan. 3. Tinggalan pemerintah penduduk Jepang di mana ekonominya memang sudah buruk akibat pembiayaan perang Jepang. 4. Kondisi keamanan dalam negeri sendiri akibat pergantian kabinet yang mendukung ketidakstabilan ekonomi. 5. Politik keuangan Indonesia dibuat di Belanda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan menghancurkan ekonomi nasional. 6. Belanda masih tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan terus melakukan pergolakan politik yang menghambat kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia. 1. Beragamnya mata uang yang beredar saat Indonesia merdeka. Bermacam-macam mata uang yang ada di pasar seperti ori, oeang, Republik Indonesia, uang D, Javas Bank dari masa penjajahan, uang nica, administrasi kolonial Belanda, dan sebagainya. 2. Blokade Belanda. Penjajahan Belanda melakukan blokade untuk mencegahnya masuknya senjata ke para pejuang dan merusak ekonomi Indonesia. Akibat terjadinya krisis ekonomi. Lalu yang ketiga, inflasi tinggi. Karena kondisi perang, blokade dan menyebabkan kenaikan harga yang tinggi, akibatnya harga kebutuhan tidak terjangkau. Yang keempat, banyaknya pengangguran. Setelah perang kemerdekaan selesai, banyak bekas pejuang yang menganggur. Mereka menuntut dimasukkan ke dalam tentara, namun karena terbatasnya anggaran, pemerintah melakukan rasionalisasi atau merekrut tentara sesuai kebutuhan saja. Akibatnya terjadi pemberontakan Andi Agis di Makassar yang menuntut agar para bekas pejuang bisa dijadikan tentara. Upaya mengatasi blokade ekonomi. 1.
Usaha bersifat politik.